Silakan dilanjut. Eh, Kenapa harus sistem perhitungannya menggunakan kayak rumus deposit? Apakah tidak bisa kayak menggunakan kayak bunga majemuk atau bunga tunggal untuk menghitung bunga selama 5 tahun gitu? Um, Mohon izin menjawab. Kalau saya pribadi, kalau saya itu mendapatkan rumus itu dari beberapa referensi YouTube. Itu seperti itu. Kalau untuk bisa menggunakan rumus bunga seperti bunga jemuk atau yang lainnya itu saya masih belum paham. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu untuk menjawab. Bagaimana yang lain? Ada yang mau mengusulkan mencoba mempresentasikan hasilnya yang mungkin berbeda atau mungkin dipercaya lebih baik atau mungkin lebih sesuai? Apa ada? Apakah semua seperti ini jawabannya? Silakan dikomentari kalau ingin mempertahankan jawaban yang mungkin berbeda. Kalau ini tidak dikomentari, dianggap benar, berarti yang beda dengan ini saya salahkan loh. Ya, adakah? Apa mau tanya ya? Mau tanya. Silakan, ya Mas Arya. Sebelumnya itu tanya Halda ya. Menurut Halda itu di soalnya itu bunganya itu tahun kelima apa bunga selama 5 tahun? Oke, silakan dijawab, Mbak Halda. Hmm, selama 5 tahun kan yang mau ditanyakan itu berapa bunga yang diperoleh pada tahun kelima. Berarti kan itu tuh setelah 5 tahun semenjak diinvestasikan atau didepositkan. Berarti hasil akhir ini tuh jumlah jumlah bunganya ya, jumlah bunga dari tahun awal sampai tahun kelima. Bagaimana Mbak Halda? Iya, Bapak. Soalnya kan di soal itu kalau menurut saya ya, itu bunga di tahun kelima, bukan jumlah bunga selama 5 tahun gitu. Tapi nggak tahu sih yang benar yang mana. Silakan dikomentari. Masalah pertanyaan ini soal masih. Um, Iya, Pak, mungkin saya masih
ragu di tahunnya juga sih Bapak sebenarnya. Masih ragu. Kalau Mbak Alda menyatakan itu jumlah pada tahun kelima. Kalau Mas Arya mungkin berpendapat itu hanya tahun kelima aja ya Mas Arya. Nggih, Pak. Kalau saya berpendapat itu di bunga di tahun kelima, karena setiap Tahun tahun itu kelima bunganya beda saja. gitu. Oke. Berarti hanya 1 tahun, yaitu tahun kelima. Tentunya nilainya lebih kecil ya. Iya, Pak. Mas Arya bisa dipresentasikan, saya share ya. Nggih, Pak. Oke, udah muncul jawaban dari Mas Arya. Boleh dijelaskan Mas Arya? Ah, baik. Nah, sebelumnya saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Izin satu. izin untuk menjelaskan jawaban saya. Diketahui P0 atau nilai investasinya itu sebesar $20.000 dengan bunga 8,5% atau 0,085%. Nah, untuk menghitung bunga di tahun kelima, nah kebetulan saya ini menggunakan rumus bunga majemuk. Jadi rumusnya itu yang untuk mencari bunga di tahun kelima, maka kita memerlukan jumlah uang yang didepositokan setelah 4 tahun. Jadi kita menggunakan rumus P4 sama dengan P0 1 plus I pangkat T. P0-nya tadi 20.000, kemudian 1 plus 0,085 bunganya per T. T itu tahunnya. Jadi bunganya itu dimajemukkan selama sebesar apa ya? 4 kali, dimajemukkan 4 kali, 4 tahun. Makanya T-nya itu 4 tahun periodenya. Nah, hasilnya itu 27.771,714. Nah, itu hasil jumlah uang setelah 4 tahun. Nah, untuk mencari suku bunganya, itu menggunakan rumus I sama dengan I5 sama dengan P4 IT. Itu hasilnya tadi P4-nya 27.717,174 dikalikan 0,085 itu bunganya, T-nya 1 karena yang dipakai itu P4. Jadi jumlah uang pada tahun keempat, makanya T-nya 1. Hasilnya itu 2.355,959. Oke, udah silakan ditanggapi yang lain dari penjelasan Mas Arya. Ini berbeda jauh dari jawaban Mbak Alda. Yang mungkin sama dengan Arya boleh menanggapi, memperkuat. Yang mungkin berbeda dengan Arya dan Halda, silakan komentari apa yang kurang atau salah di sini. Permisi Kak, saya izin bertanya. Ya, silakan Mas Aksan. Kan berdasarkan soal kan itu ya, dan bunga tahunannya dibayarkan langsung ke rekening giro terpisah dan kemudian dihabiskan. Nah, apakah itu tidak berpengaruh pada perhitungan bunga itu? Ya, silakan Mas Arya ditanggapi.
Oh iya, maaf Pak, boleh diulang pertanyaannya ya? Oke, silakan. Ini Kak, kan berdasarkan soal kan ada kalimatnya ini ya. Dan bunga tahunan dibayarkan langsung ke rekening giro terpisah dan kemudian dihabiskan. Nah, apakah kalimat tersebut itu tidak berpengaruh kepada rumusnya untuk mencari bunga? Gimana, Arya? Bentar Pak, saya lihat soal lagi. Oke, Mas Aksan, coba dengan jawaban berbeda saya tampilkan untuk dijelaskan ya. Baik. Seorang investor, kemudian membelanjakan ini apa, Bro? Hah? Kok Iya, belanja, soalnya anjir. Arya? Sorry Pak, kaget Pak. Iya Pak, maaf Pak. Maaf Pak, tadi keceplosan. Iya. Iya Pak, di soalnya ada membelanjakan ya Pak ya. Nah, itu kalau menurut saya itu di yang rumus yang saya gunakan itu tidak berpengaruh sih Pak. Oh, tidak berpengaruh. Jadi jawaban tetap ya. Iya. Bagaimana Mas Aksan? Tapi bukannya kalau bunga majemuk itu setiap eh, kenaikan bunga itu kan selalu bertambah ya. Yang misalnya modal tahun pertama itu kan dia dijumlah dengan modal akhir, bunga ditambah dengan modal akhir, terus modal akhir ini dibungain lagi ditambah dengan modal sebelumnya. Nah, kan misalnya kalau ada kalimat seperti itu ya, itu bukannya dia yang dimaksud ini tidak mempunyai bunga. Paham nggak, Kak? Kurang paham sih, mungkin sambil dijelaskan di Ya, jelaskan punyanya. Mas Aksan. Oke, kalau menurut saya menggunakan rumus untuk mencari nilai bunga itu dengan menggunakan bunga tunggal, yang mana modal awalnya itu ialah $20.000, terus bunganya itu sendiri ialah 8,5%, terus itu tahunnya kenapa pakai 1, karena ada di soal tuh dia bunga tahunan dibayarkan langsung ke rekening giro terpisahkan. Dia tidak menyatu dengan modalnya kan, dan kemudian dihabiskan. Maka saya bisa pada soal itu dia tanya diperoleh pada tahun kelima. Nah itu saya anggap tersebut 1 tahun. Maka ketemulah hasilnya nilai bunga itu dia $1.700. Sudah Pak. Ya, bagaimana? Silakan dikomentari yang lain. Karena berbeda. Sebelumnya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Fadil. Untuk rekening deposito sama rekening giro itu sama atau enggak ya? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, saya bantu. Jadi giro sama deposito emang berbeda ya. Deposito itu simpanan, pinjaman, simpanan yang berjangka. Ya, simpanan yang berjangka artinya hanya bisa dicairkan atau diambil
pada waktu yang sudah ditentukan. Misalkan deposito setahun ya setahun, waktu bisa diambil. Kalau belum itu nggak bisa diambil. 5 tahun deposito ya waktu tahun kelima bisa diambil. Tapi kalau giro, kapanpun bisa dicairkan. Itu beda. Bisa terima, Mas Fadil? Jadi dua rekening yang berbeda antara deposito dan giro. Giro boleh dicairkan kapanpun pemiliknya bisa menginginkan. Tapi deposito tidak. Nah, oke, iya Pak. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Jadi jawaban Mas Aksan ini berbeda dengan keduanya, baik Mas Arya maupun Mbak Halda. Karena menurut Mas Aksan, itu ada kata-kata yang kalau diterjemahkan ke rekening giro terpisah dan kemudian dihabiskan. Karena dihabiskan, maka modal 20.000 dolar itu dianggap sebagai pokok tetap. Artinya nggak ada tambahan. Karena bunganya langsung ditransfer ke rekening giro. Jadi terpisah. Kalau melihat dari jawaban Mas Aksan dengan pemahaman ini, tentunya Mbak Halda tadi yang menggunakan bunga tahun kelima yang merupakan kumulatif atau penjumlahan, itu tidak bisa diterima karena dijumlahkan. Padahal itu terpisah. Apalagi Mas Arya. Mas Arya menggunakan bunga majemuk. Kalau bunga majemuk kan bunga dibungakan lagi. Sedangkan kalau melihat dari jawaban Mas Aksan, bunganya itu terpisah dari pokok ke rekening yang berbeda. Jadi nggak bisa bunga dan depositonya jadikan satu dibungakan lagi. Artinya menurut Mas Aksan, depositonya saja yang dibungakan. Deposito tetap sekali, tetapi bunganya diterimakan dan ditransfer ke rekening yang lain sehingga nggak bisa dibungakan lagi. Artinya tidak bisa menggunakan bunga majemuk. Sehingga pemahaman Mas Aksan menggunakan bunga tunggal dengan pokok yang tetap di awal yaitu 20.000. Ini penjelasan saya bantu penekanannya aja. Silakan ditanggapi kalau ada yang kurang sependapat. Bagaimana Mas Arya, Mbak Halda, atau yang lain? Berarti kalau menurut Mas Aksan ini kan depositnya selama 1 tahun ya Pak ya? Bagaimana Mas Aksan? Iya, Kak. Deposit. Untuk Ya. keterangan selama 1 tahun itu di mananya ya? Oh ya, untuk keterangan itu lupa saya cantumin di jawaban. Sorry, Kak. Depositonya 5 tahun apa 1 tahun, Mas Aksan? Saya anggap 5 tahun itu tetap 1 tahun, Pak. Karena kan dia ada bunga tahunan itu dia dibayar ke rekening giro terpisah, kemudian dihabiskan ya. Maka untuk pergantian tahun saya tetap hitung 1 tahun, Pak. Jadi meskipun deposito 5 tahun, perhitungannya tetap setahun, gitu ya? Iya, Pak. Nah, Iya. jadi depositonya tetap 5 tahun, tapi sistem bunganya masih setahun. Ya? Iya, Pak. Oke. Bagaimana Mas Arya, yang lain? Oh, berarti ini tahun pertama sampai tahun kelima itu bunganya sama. Itu ya Pak ya? Kalau Mbak Halda, bagaimana penerimaannya? Pemikiran sama Arya Bapak kalau yang siapa tadi Aksan. Menerima punya Mas Ahsan? Berarti punya sampean salah loh. Baru Masih nomor 1. bingung Masih apa? di itunya juga Pak, membelanjakannya itu. Membelanjakan artinya ya boleh dibelanjakan, boleh habis dipakai apa. Yang penting itu rekeningnya terpisah. Iya kan? Rekeningnya terpisah, otomatis menurut Mas Aksan nggak bisa dibungakan pada rekening yang berbeda. Dijadikan satu.
Dan yang dibungakan pasti hanya cuma rekening deposito. Kalaupun yang rekening gironya dibungakan, itu ya berbeda bunganya karena beda rekening. Dan itu pun ada keterangan dihabiskan. Artinya ya nggak dapat bunga. Seandainya nggak ada kata-kata dihabiskan, pasti di rekening giro ya dapat bunga juga. Gitu ya. Yang lain? Oke. Karena semuanya bertiga ini membahas secara teoritis, artinya hanya teori, kita lihat pembahasan secara teori dan prakteknya. Praktek itu maksud saya Excel-nya itu loh ya, bukti praktek secara urutan Excel. Kita lihat di pembahasan di layar. An investor puts ya 20.000. Jadi meletakkan ke deposito $20.000 and has the annual interest, memiliki bunga tahunan yang dibayarkan directly langsung into a separate current account pada akun yang terpisah. Nah, akun terpisah tadi Mas Aksan maunya ide akun giro. Bisa saja akun tabungan. Ya kan? Yang penting bukan akun deposito. Jadi terpisah ya sesuai dengan Mas Aksan tadi. And then spend it. Dan kemudian dihabiskan. Entah dihabiskan itu diambil untuk keperluan belanja atau apa. Yang penting nggak masuk ke rekening yang berbeda. Masuk rekening habis, masuk rekening dihabiskan, diambil maksudnya. Artinya ya jelas nggak dapat bunga dari rekening yang terpisah itu, dari bunga deposito ditransfer ke rekening yang lain, terus diambil yang nggak dapat bunga. Yang akun deposito tetap 20.000. The deposit account pays 8,5% bunganya. How much interest is earned in the 5 year? Berapa banyak bunga yang diperoleh pada tahun ke-5? Pada tahun ke-5 atau sampai tahun ke-5? Mbak Halda? Pada tahun. Pada ya. Mbak Halda terjemahannya benar, tapi prakteknya nggak sesuai. Pada tahun ke-5, bukan sampai. In itu dalam, pada. Jadi hanya tahun ke-5 kita cek secara teoritis kenapa ini menggunakan bunga majemuk sesuai dengan pemikiran bunga tunggal, sesuai dengan pemikiran Aksan. Berapapun bunga yang diperoleh, tapi itu terpisah. Sehingga deposito 20.000 ya tetap 20.000 sampai kapanpun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, berarti tetap dibungakan setahun-setahun. Artinya sama aja dengan bunga tunggal. Bunganya tetap karena bukan bunga berbunga. Bunganya terpisah. Jadi 20.000 utuh, nggak dapat lebihnya. Jadi sama aja dengan bunga tunggal. Kita lihat hasilnya. Bunganya 20.000 kali 8,5% kali 5 tahun. Kalau di total 8.500. Ya kan kalau di total. Tetapi karena terpisah, di rekening yang berbeda, maka per tahunnya mereka mendapatkan 1.700, 1.700 dan seterusnya. Depositnya tetap 20.000 karena 1.700 itu per tahun disetor ke akun yang lain. Totalnya 8,5 kalau 1.700 kali 5. Buktinya ini. Jadi jawabannya adalah berapa? 1.700. 1.700. Berarti siapa Iya. yang benar? Aksan. Saya. Mas Aksan. Yang benar yang nggak bahas ya. Oke, berarti Mas Aksan ya pemahamannya seperti itu. Mbak Halda, Mas Arya dan yang lain bisa diterima? Bisa Bapak. Bisa, Oke, Pak. Alhamdulillah kalau saya terima. Itulah gunanya memahami soal. Ya silakan, ada yang mau tanya? Itu Pak, kalau saya kemarin itu hitungannya pakai dua-duanya, pakai bunga tunggal sama bunga majemuk.
Kalau gitu itu gimana, Pak? Nah, unsur dari mana Anda menggunakan bunga majemuk? Jadi kan kemarin kan soalnya itu kan tidak diketahui pakai bunga tunggal Betul. atau majemuk, Pak. Jadinya saya menghitungnya pakai perhitungan bunga tunggal sama bunga majemuk gitu. Berarti bunga dibungakan. Berarti Saman belum memahami. Directly into a spirit current account. Tadi sudah saya jelaskan, bunganya ditransfer langsung ke rekening yang berbeda. Jadi nggak ikut 20.000, terpisah. Majemuk kan bunga dibungakan. Bunga ikut dibungakan. Sedangkan ini bunganya aja dipindah ke rekening yang lain. Ya nggak bisa dibungakan. Apalagi itu ada kata-kata langsung habis. Langsung diambil, ditarik. Bunganya nggak ngendon, bunganya nggak bisa digunakan lagi meskipun di rekening yang lain. Begitu Mas Wildan? Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan nomor 2. Oke, siapa yang mau presentasi nomor 2? Saya mau, Pak. Mbak Lutfia, sebentar saya tampilkan. Jangan. Kita nggak ke sana. Sudah dapat laporan soalnya yang di sana gimana? Berarti mahasiswa ekonomi SOR, dosen teknik akan sering tribut. Masya Allah. Terus dia ngatur iya panitia ini. Oke, silakan Mbak Lutfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berapa? Jadi di sini saya ingin mencoba menjelaskan jawaban saya yang nomor 2, yaitu soalnya berapa banyak bunga yang akan diperoleh dari 400 dolar yang diinvestasikan selama setahun pada 0,5%. Nah, di sini saya menggunakan dua bunga, yaitu menggunakan bunga tunggal sama bunga majemuk. Alasannya karena di dalam soal tidak diketahui menggunakan bunga tunggal atau bunga majemuk. Nah, berdasarkan perhitungan secara manual, diketahui investasinya P0-nya itu 400 dolar, tingkat bunganya itu 0,5%, temponya itu dalam 1 tahun. Jadi, bunganya untuk bunga tunggal, I dikali P0 kali T 0,5% dikali 400 dikali 1 sama dengan 2 dolar. Nah, untuk bunga majemuk, bunganya menggunakan rumus majemuk, I dikali P0 kali I plus 1 pangkat T min 1. Jadi 0,5% dikali 400 dikali 0,5% ditambah 1 pangkat 1 min 1. 1 pangkat 1, nah, pokoknya hasilnya 2 dolar. Gitu, Pak. Terus berdasarkan pembuktiannya di Excel, investasinya 400, tingkat bunganya 0,50%. Nah, untuk investasi tahun ke-1, bunganya didapatkan 2. Nah, untuk bunga majemuk juga 2. Jadi bisa disimpulkan bunga yang diperoleh selama 1 tahun dengan investasi awal 400 dolar dengan tingkat bunga 0,5% itu 2. Gitu. Silakan ditanggapi. Kalau nggak salah bunga majemuknya bukan 2, Mbak. 2, sekian ya. 0,1. Itu lupa diitin, Pak. Lupa digenetin. Ini, mohon maaf, kenapa, Pak? Maksudnya bukan 2,01 itu. 2,00 sama. Iya, karena kan pada tahun pertama, Pak. Ini kabelnya kelebihan, Pak. Jadi artinya bunga tunggal, bunga majemuk sama hasilnya. Iya, hasilnya sama, gitu. yaitu. Ya, silakan ada komentar.
Tidak ada penjelasan bunga yang dipakai dan tidak ada informasi yang bisa mengarah ke salah satu sistem pembungaan, sehingga Mbak Lutfia menggunakan sistem keduanya baik tunggal maupun majemuk, tetapi secara teori dan praktek Mbak Lutfia membuktikan nilainya sama, yaitu jawabannya $2. Silakan dikomentari. Gak ada pertanyaan, coba saya bertanya. Mbak Lutfia, kenapa Anda menggunakan sistem pembungaannya dihitung tahunan? Dihitung tahunan. Karena selama setahun, Pak. Maksudnya bukan misalnya nggak 15 bulan seperti itu, Pak. Jadi keterangannya Begitu? setahun. Apakah meskipun setahun tidak bisa dihitung bulanan? Mungkin kalau misalnya bunga tunggal bisa. Tapi kalau misalnya dikaitkan dalam bunga majemuk, nanti bunganya akan berbeda, Pak. Bisa apa enggak? Tidak bisa, menurut saya. Bisa, bukan tidak bisa. Meskipun berbeda, tapi bisa kan? Oh, iya bisa, Pak. Kenapa nggak dilakukan? Kenapa Anda milih tahunan aja, bulanan itu nggak dihitung? Karena langsung berpatok sama 1 tahun, Pak. Langsung berpatok, padahal nggak ada patokan di situ. Iya. Nggak ada ketentuan, bulanan apa tahunan. Teman juga menggunakan tunggal atau majemuk karena nggak ada patokan, nggak ada informasi. Sedangkan ini tahunan atau bulanan juga nggak ada informasi. Informasinya hanya untuk 1 tahun. Bukan berarti perhitungannya tahunan, tapi bisa juga bulanan. Jadi mungkin kekurangan di sini hitungan bulanannya belum. Jadi kalau misalnya, Jadi kalau misalnya di dalam soal tidak diketahui itu perhitungan bulanan, jawabannya betul. harus kayak gitu ya, Pak? Iya, karena segala kemungkinan bisa terjadi. Segala kemungkinan bisa terjadi, maka kita buat jawaban itu dengan berbagai model. Kita lihat hasil pembahasannya yang saya share screen di layar. Secara teori, how much interest will be earned on 400 invest for a year at 1.5% kalau menggunakan compound interest, artinya bunga majemuk secara annually maupun monthly, itu berbeda hitungannya. Secara annually tahunan sama dengan Mbak Lutfia, yaitu 2. Tapi secara monthly bulanan ternyata bukan 2 persis, tapi 2, sekian. Bagaimana kalau menggunakan simple interest atau bunga tunggal? Nilainya sama baik tahun maupun bulanan, yaitu 2. Teori. Kita lihat prakteknya secara Excel. Ini buktinya. Secara majemuk compound interest untuk tahunan memang 2. Secara bulanan dihitung 2, sekian, 0,0046. Bagaimana kalau bunga simple atau tunggal? Sama baik bulan maupun tahunan, yaitu total 2. Bisa diterima dan dipahami semuanya? Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Bisa, Pak. Nggak ada pertanyaan? Silakan Mas Ahsan. Tadi Bapak bilang kalau di soal itu tidak ada apa Pak, bulanan dan tahunan Pak ya? Nah, tapi itu selama itu bukan pakai tahunan aja Pak? Maksudnya selama itu pakai tahun saja, kenapa? Karena kan yang ditanyakan cuma berapa banyak bunga yang akan diperoleh
ketika investasi itu selama sebesar $400. Iya, betul. eh, selama apa Pak? Iya, bunga yang diperoleh ya selama 1 tahun, betul ya, selama 1 tahun. Tapi perhitungan bunganya kan tidak ada ketentuan, hitungannya itu tahun atau bulanan, ya kan? Ya, Pak. Perhitungan bunganya tidak ada informasi dihitung bulan apa tahunan. Yang penting sama-sama 1 tahun. Oke. Oke, ada yang lain silakan. Pertama Pak, Ya. berarti untuk bunganya itu dia tetap pakai 0,5 atau dibagi Pak misalnya kalau pindah ke bulan? Kalau menggunakan bunga tunggal seperti ini, ya kan tetap bunganya. Tapi kalau menggunakan bunga majemuk kan ikut dibungakan, sehingga bunganya berubah per bulannya. Nah, perhitungannya kan hitungan bulan dan tahun kan berbeda. Kalau menggunakan tahunan kan bunga tahunan. Dengan faktor pangkatnya ya tahunan, satuannya seperti Mbak Lutfia 1-1. Tetapi kalau bulanan, bunganya jadikan per bulan. Per bulan berapa? Ya jadi dibagi 12. Dengan pangkatnya ya dikalikan dalam satuan bulan. 12T yaitu 12 bulan. Min 1 bulan. Bisa diterima? Masih bingung Pak. Bingung. Ya kan tadi kan Bapak bilang bunga itu kan tidak ada keterangan dalam tahunan atau bulan Pak ya? Iya, betul. Nah, tapi kok untuk mencari bunga dalam bulan kok dibagi 12 Pak? Sedangkan kan bunga itu nggak ada keterangan dalam tahun per bulan Pak. Iya, kalau nggak ada keterangan kan boleh kita jawab dua-duanya. Berarti itu 0,5-nya nggak mesti dibagi 12 Pak? 0,5 kalau kita hitung tahunan, ini kan tahunan ya, for a year at setengah ini per tahun. Kalau per bulan kan tinggal bagi 12. Ini informasinya per tahun ya, bunganya ini kalau nggak ada keterangan hitungan maunya kita hitung per bulan, maka ya tinggal bagi 12 toh. Saya terima. Jadi informasi bunga yang ditulis dalam keterangan itu pasti bunga tahunan. Ya. Kalau kita mau menghitung bulanan ya tinggal bagi 12. Oke. Silakan. Yang lain? Baik Pak, terima kasih. Ya, ada yang lain? Masih ada komentar pertanyaan? Ya, cukup ya. Untuk nomor selanjutnya nomor 3, silakan siapa yang mau mengusulkan untuk membahas. Nomor 3, Pak. Mas Wildan.